Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Suhu Nengxiu. Yang menarik adalah Suhu Nengxiu itu sangat-sangat gembira, ketawanya lepas. Jadi saya penasaran, apa yang membuat Suhu Nengxiu itu benar-benar lepas, bisa menciptakan happiness. Jadi pagi ini kita akan belajar dari Suhu Nengxiu. Terbuka juga teman-teman untuk bertanya seputar kebahagiaannya. Oke. Su Nengxiu silakan. Videonya juga boleh. Ngelihat mukanya aja udah sangat bahagia. Pura-pura batuk. Nah, good morning semuanya, selamat pagi. Waduh. Pagi. Suhu. Pagi, Suhu. Bahkan kebahagiaan pada dunia. Amin. Selamat pagi, Suhu. Ada satu yang dikatakan, cerita soal seekor anjing, anak anjing. Anak anjing ini bertanya pada ibunya, Bu, bahagia itu di mana? Terus si ibunya bilang, bahagia itu di ekormu, nak. Mulai saat itu, si anak anjing itu berusaha gigit ekornya, berusaha nyari ekornya, dan berusaha ikutin ekornya. Jadi dia muter aja kan. Terus akhirnya dia pusing, dan dia bilang sama ibunya, Bu, aku nggak bisa mencapai kebahagiaan. Aku setiap kali berusaha menggigit ekorku atau mengikuti ekorku, aku malah nggak dapat apa-apa, katanya begitu. Lalu si ibunya, ya Allah, nak, katanya. Bukan berarti kamu harus mengikuti ekormu, tapi kamu berjalan teruslah ke depan, maka kebahagiaan akan selalu mengikutimu. Karena dia berada di ekormu. Nah, tepuk tangan buat diri sendiri. Ibu Helmina happy banget hari ini, udah siap jadi Santa Claus. Ya, bahagia itu tidak jauh dari hati. Ketika kita suka capek, sakit hati, yang kita lakukan adalah ngetuk-ngetuk hati. Aduh, dadanya diturun-turunin, dadanya ini yang selalu ditepuk-tepuk. Kenapa? Karena beban itu terasa sesak di dalam dada. Padahal nggak ada hubungannya sama paru-paru. Tetapi kenapa sesaknya di dada? Karena mau nafas aja susah. Nafas dalam kepotong setengah. Nafas pendek nggak enak. Jadi disinilah sesaknya. Kenapa sesaknya di sini? Karena dia bilang sakitnya tuh di sini. Semua jadi beban masalah hidup di sini. Ya. Iya. Wah. Suhu, sorry. Kayaknya ada suara tektok-tektok itu apa ya, Suhu? Nggak tahu. Kipas angin, bukan? Bukan saya. Oh iya. Oke. Saya mah tiktokan, bukan tektokan. TikTok. Ngikok. Oh, Suhu ada TikTok nggak, Suhu? Nggak ada, bercanda doang. Tuh gaul. Kalau saya TikTok heboh ntar. Oke, lanjut. Jadi kebahagiaan itu adanya di sini. Maka ketika kita merasakan damai, kita merasakan ceria, kita merasakan bahagia, anget di dada. Betul? Betul. Nah, kita sesak, kita sedih, kita marah, kita jengkel, kita takut, sesek di dada. Betul? Betul. Hubungannya dada sama bahagia. Padahal bahagia bukan ada di dada. Tetapi kenapa dada kita paling sensitif? Karena berhubungan dengan jantung. Dan jantung itu selalu mompa, gini kan? Jadi kalau orang jatuh cinta, jantungnya pung tiao, dan dia akan memacu hormon kita, memacu kebahagiaan dalam diri kita, dan memacu semuanya dalam diri kita hingga muka kita merah, tersipu malu, dan kemudian kita bisa merasakan sedikit bahagia keluar dari semua ujung-ujung pori-pori kita. Inilah ketika orang jatuh cinta. Nah, bahagia itu adalah semacam perasaan, dan perasaan itu juga melampaui dari yang namanya jatuh cinta. Kenapa? Kalau bahasa Mandarin seru. Bahasa Mandarin bahagia itu kuai le, kuai. Nah, kuai cepat. Tapi di depannya itu ada hatinya.
Jadi kuai itu cepat atau kuaile kebahagiaan, depannya ada sin fu. Ini kalau bahasa Mandarin ya, nggak apa-apa, yang nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi depannya tuh ada hati. Jadi artinya orang yang mau kuaile, hatinya dulu ditaruh di paling depan dan kemudian cepat. Apa maksudnya orang bahagia itu hatinya cepat? Getarannya cepat, jantungnya cepat, hatinya cepat. Kenapa? Karena kebahagiaan ada boosternya, itu adalah jantung yang memompa. Ketika kita bahagia, dia akan merasa dut, 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 dut. Dan le sama yue, bahagia sama musik. Itu di Mandarin tulisannya sama, beda bacanya. Le itu happiness, yue itu adalah musik. Jadi apa hubungannya tulisannya sama karakternya antara musik sama bahagia? Ternyata musik juga bikin bahagia, dan bahagia itu seperti irama musik. Nah, musik yang bagaimana? Musik yang damai, musik yang bisa membuat jantungmu berdetak dengan bahagia. Jadi kalau dua huruf ini digabungin, artinya adalah perasaan kita di mana berdasarkan irama jantungmu, harmonisasi dalam darahmu, harmonisasi dalam pikiranmu, auramu, dan segalanya itu menjadi sesuatu yang melampaui musik biasa atau kebahagiaan musik surga. Nah, ini. Jadi orang happy itu harus dia bisa merasakan kebahagiaan berkah dari ilahi, berkah dari dirinya, dan berkah dari semesta. Itu dia baru bisa bahagia. Ini teori Mandarin. Ya. Nah, makanya dulu bilang kuaile, Sinian kuaile, selamat tahun baru. Padahal maksudnya tahun baru itu harus bahagia, itu maksudnya. Terus Sengre kuaile, bahagia karena birthday atau ulang tahun. Tapi bukannya maksudnya selamat ulang tahun, bukan. Sengre kuaile, pada saat kamu lahir, kamu bahagia. Gitu. Nah, terus kuaile adalah renlei Kingshen Shangte Ichung Yue Tuo. Kebahagiaan, pembebasan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini adalah semangatnya untuk menuju pada pembebasan. Apa yang terbebaskan? Belenggu pikiran, belenggu hati, dan apapun yang menyesakkan dadamu. Freedom. Jadi, bicara tentang happiness, bahasa Inggrisnya happy, double P. Ya. Nah, kenapa P-nya 2? Kenapa P-nya nggak 1? Happy, gitu kan? Happy. Ya. Kenapa P-nya double? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? P-nya kenapa double? Penekanan, happy. Iya, happy. Ya, betul. Pintar kayak toke ya. Jadi kalau kita dengar toke, happy, toke. Itu sugesti. Dalam diri kita jadi happy, gitu kan? Ada sesuatu yang naik, pi keluar. Itu nafas masuk, nafas keluar. Jadi ketika happy itu sesuai dengan nafas flow, maka Anda akan merasakan happy. Ini versi saya loh ya. Ntar saya di konten sama guru bahasa Inggris, maaf. Nah, dan ini adalah satu bentuk kanso. Kan bahasa Mandarinnya itu adalah kan. Kemudian bawahnya adalah sin. Jadi kanso adalah sesuatu yang kita rasakan kembali ke dalam hati kita. Jadi semua ini berhubungan dengan hati. Dan ceso, kanso, ceso, atau menerima ya. Sesuatu yang kita bilang receive, menerima. Bahasa Mandarinnya itu ada atasnya, ada titik 3. Ini artinya cakar yang mencengkeram. Dan kemudian dalamnya itu ada yang di protect. Bawahnya yo itu ada apa gitu. Jadinya sesuatu yang kita lekati, sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita cengkeram, itu adalah perasaan. Nah, bedanya sama cinta, hurufnya sama. Karakter Mandarin antara so dengan I itu sama bentuknya, cuma ada perbedaannya sedikit aja. Ketika I, di dalamnya itu ada sin, ada hati. Dan bawahnya itu yo-nya jadi pengyo te yo. Jadi sesuatu yang kita cengkerami, sesuatu yang kita lekati, sesuatu yang kita cakar, yaitu perasaan dari Youqing. Youqing itu perasaan akrab, persahabatan, dan pertemanan. Jadi ketika kita merasakan lebih dari sahabat, dicengkeram, ini baru namanya cinta. Nah, begitu ceritanya. Jadi kanso adalah perasaan. Ketika perasaanmu melekati sesuatu,
perasaanmu mencengkeram sesuatu, maka sesungguhnya kamu rasa itu paling bahagia, tetapi sesungguhnya cengkeram apapun selama itu mencengkeram, ini akan membuatmu tidak bahagia. Apapun itu selama kita mencoba untuk mencengkeram, ini tidak membuatmu bahagia. Secara duniawi kita bahagia, tapi secara spiritual kita terlalu mencengkeram, ini akan membuat kita menderita. Termasuk kayak yang, sorry ya, bukan yang ngomongin, tetapi kayak gini, di dalam ini kan kita mengambil magnet daripada semesta, magnet rejeki. Tapi kalau kita kepingin banget punya rejeki berlimpah, kita pengen menarik semua rejeki orang, rejeki dari semesta untuk kita, di situ Anda bukan menjadi penerima rejeki, tapi perampas rejeki. Jadi waktu kita visualisasi, kemarin lah ada dompet lah, ada apalah, itu bukan kita menginginkan rejeki itu datang masuk ke dompet kita, tapi bagaimana kita bayangkan dari dompet kita banyak uang yang bisa kita bagi-bagi kepada semua orang, sehingga rejekinya akan masuk lebih banyak. Inilah maknanya. Nah, jadi pola pikir kita jangan terbalik. Ketika pola pikir kita mau mencengkeram, Anda malah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau pola pikir kita memberi dan melepas, malah yang datang ke dompetmu akan lebih banyak. Nah, itu ya. Makanya kemarin saya nggak buka video. Saya mau lihat nih. Niatan dalam pikiran orang-orang apa. Lucu-lucu. Ada yang pengen rezekinya tambah banyak. Itu namanya keserakahan. Pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang cemerlang dan pure, itu akan menarik semuanya ke dalam diri kita, termasuk bahagia dan rezeki. Karena ini nggak bisa dilepaskan. Rezeki namanya hoki, bahasa Mandarinnya fu chi. Fu adalah bahagia, feng fu, terus fu pao, berkah, kebahagiaan, kekayaan. Ini semuanya disimbolkan oleh kata fu. Itu depannya ada baju. Artinya fu itu kita punya baju untuk dipakai. Terus di atasnya ada satu, bawahnya ada mulut, bawahnya lagi ada sawah. Apa itu? Satu mulut sawah. Artinya kita punya sawah, kita punya ladang, di mana satu orang itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Jadi orang itu udah cukup kalau dia punya sawah, ada yang mau bekerja, ada yang bisa dikasih makan, dan bisa beli baju. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya simple, sederhana. Tapi sawah yang lebih hebat lagi adalah sawah di dalam batin kita, namanya ladang hati. Kita nggak sebut sawah, kita sebutnya ladang hati. Ladang ini adalah tempat untuk menanam apapun yang akan disebarkan di ladang hati kita, itu pasti akan berbuah atau berbenih lah, kita bilangnya benih. Benih itu pasti akan tumbuh, dan tumbuh itu akan menjulang dan kemudian akan berbuah. Itulah yang kita lemparkan ke dalam ladang hati kita. Bibit yang baik kita lempar, dia akan tumbuh jadi bibit bahagia. Bibit yang buruk dilempar, dia akan tumbuh menjadi penderitaan. Udah pasti. Apapun yang Anda lemparkan ke dalam ladang hati Anda, itu akan tumbuh subur. Apalagi kita tambah booster dengan energi, dengan kebahagiaan, dengan meminta cahaya, maka bibit apapun yang ada di dalam batin kita pasti akan tumbuh. Baik yang baik maupun yang buruk. Masalahnya, manusia nggak pernah mau menyingkirkan yang buruk. Kita udah tahu nih, ada rumput liar tumbuh nih, kita biarin aja. Burung-burung, habis makan bijinya dibuang, nah dia tumbuh di genting, tumbuh di mana, ya kelihatannya indah sih, memang bagus. Tapi kalau di rumput kita yang beli rumput Korea yang mahal, taunya yang tumbuh adalah rumput-rumput liar, dan kita membiarkan, maka nanti berapa tahun kemudian yang akan kelihatan yang tumbuh lebih subur adalah rumput liar daripada rumput yang Anda beli. Inilah yang mengganggu batin kita. Kenapa kita tidak bahagia? Karena waktu awal-awal dia tumbuh, kita membiarkan. Dan kita sorak happy-happy. Dan kita terus membiarkan dia tumbuh. Karena yang namanya bibit negatif adalah keegoan, kesombongan, keangkuhan, kekayaan, dan maksudnya pribadi ya. Kepribadian. Terus senang akan orang lain menderita. Ini adalah bagian bibit yang tumbuh subur di dalam hati kita. Bahagianya kita bukan bahagia karena kita betul-betul bahagia melihat orang lain bahagia, tapi melihat orang lain menderita, orang lain susah, kita happy. Nah ini dia bibit yang paling jahat. Yang harusnya ini ketika tumbuh sebentar kita cabut. Nah maka kebahagiaan kita terpaku oleh kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan orang kita. Kenapa? Oke lanjut. Tadi sampai mana ya?
Oh ya, kebahagiaan. Kwai seicung kanso. Kebahagiaan adalah salah satu bentuk perasaan. Ketika perasaan ini hanya milikmu, hanya kau rasakan sendiri, ini hanya kebahagiaan semu. Karena sebentar aja dia akan bisa berubah menjadi penderitaan, sebentar aja dia akan berubah menjadi kesedihan. Kenapa? Ini seperti telapak tangan, ada yang putih, ada yang hitam. Dan ketika Anda terus pengen pegang yang putih, ternyata makin lama Anda pegang, Anda cengkram, yang kelihatan justru yang hitam. Jadi demikian orang kalau ada maunya, ada pengen sesuatu, dia meminta, yang kelihatan adalah sisi putih. Enggak pernah orang yang mau meminta itu kelihatan sisi buruknya, termasuk orang yang mau ngutang. Kalau orang mau ngutang itu baik banget sama kita, tapi kalau begitu dia udah dapetin, kelihatan belangnya. Dan ketika mau ditagih, awas lu nagih-nagih. Apa lu nggak tahu nih? Nah, makin ditagih makin galak, makin ditagih makin bikin masalah. Inilah manusia. Jadi sisi putih ini sebenarnya dia abu-abu. Dia berada di tengah-tengah. Ketika kita mencengkeram, sifat kita yang asli keluar belangnya. Ada sisi putih, ada sisi hitam gelap. Nah, orang yang jahat juga tidak demikian dia jahat. Orang yang jahat ketika dia mau membuka dirinya, menolong orang lain, membantu orang lain dengan tangannya mengerjakan apapun itu yang dikerjakan, dia sudah tidak kelihatan lagi jahatnya. Tapi dia menjadi orang yang baik. Makanya sayap burung akan terus begini kelihatannya terbang ke angkasa dan bahagia. Itulah dia prinsip kehidupan yang kita angkat dari hati kita. Nah, terus ada lagi yang dibilang, berapa banyak sih saya ini bahagia dalam diri saya? Ketika pertanyaan ini ditanya, berarti Anda sendiri tidak merasakan kebahagiaan dalam diri kita karena Anda masih punya parameter untuk ngukur-ngukur. Apakah saya bahagia? Apakah saya enggak? Apakah saya ini betul-betul udah lepas, free? Atau bahkan saya tidak bisa tersenyum? Atau saya selalu mengalami kesedihan? Atau saya tidak bisa menerima berkah? Atau saya tidak bisa merasakan kebahagiaan? Atau apapun itu bentuk-bentuk yang namanya keraguan-raguan dalam diri kita, itu semua harus dimusnahkan. Karena ketika Anda hitung-hitungan, maka Anda tidak akan mendapatkan hitungan yang pasti. Dan ketika Anda memikirkan saya nggak bisa berubah, saya begini, saya begitu, maka yang ada adalah beban Anda semakin berat. Bahagia itu adalah melepas, melepas dan melepas. Ketika kita mampu melepas hal yang bikin kita carut-marut, melepas kekhawatiran, melepas segala macam bentuk-bentuk yang menyebabkan kita tertekan, melepas semua hal yang menjadi beban, ini baru bisa rasakan bahagia. Dan senyummu itu bukan senyum yang pura-pura atau senyum yang dibuat atau make up. Tapi senyum itu ketika hatimu sudah melepaskan semua beban. Maka pecahan itu sebenarnya kecil. Tetapi dalam pikiran kita, dalam otak kita, dan perasaan kita itu menjadi besar. Pung, ketika itu pecah satu, pung, bahagia satu. Pecah lain, pung, bahagia lain. Nah, makanya yang dibilang bahagia itu adalah ketika kita bisa melepaskan semua yang ada di dalam kekerutan dan carut-marut kita. Nah, Ibu Heni sekarang kelihatannya masih belum bisa menerima semuanya, tapi kalau ikut terus tiap hari, dan percayalah, langsung akan banyak yang berubah dalam hidupmu. Dan karena Ibu Heni sama kayak saya, bibirnya mau turun ya, bibirnya ini namanya bibir nyame turun, maka harus sering banyak-banyak senyum. Ketika senyum ini naik, rasanya akan enteng dan rileks di kepala, di bagian-bagian tubuh, dan di sini akan merasa bahagia gitu ininya. Nanti dahinya akan ada yang cenut-cenut. Sekarang bisa rasa ya, masih ya, ada energi ya, kuat ya, masih bisa ya, rasain ya. Ya, tiap hari kita senyum aja, nggak usah takut kita bagaimana dilihat orang, tapi hati kita terus senyum, dan kita akan rasain bahagia sepanjang masa, sepanjang hari ya. Nah, ini nanti buat Ibu Heni ya. Oke, terima kasih. Terus ngasihnya gimana caranya? Suhu. Iya. Ini siapa? Perasaan saya lagi nggak enak banget nih, Suhu. Saha ini yang ngomong. Bulega. Ini lagi nggak enak banget, Suhu. Ibu Lega mana dong? Saya nggak kelihatan. Itu udah. Nih. Lagi nggak enak banget nih, Suhu. Oh, iya. Kenapa nggak enak? Nggak tahu nih. Kemarin katanya lega. Iya. Udah lega berjaya, sekarang tidak berjaya lagi. Iya nih, nggak tahu nih.
Iya, nah Suhu mempertahankan itu bagaimana Suhu? Ketika kita merasa Kebahagiaan. sedikit ada nggak lega, pikiran kita langsung nutup. Ketika kita merasakan saya bahagia, jadi waktu tadi meditasi, ibu tidak buka diri. Yang lainnya pada membuka, ibu menutup. Yang lainnya saatnya kita buka, ibu merasa saya nggak happy. Nah, itu adalah blocking mindset, menutup. Sehingga kalau kemarin kan ibu happy, maka begitu dikasih happy, lebih happy lagi. Saat ini, hari ini, ibu merasa bangun tidur tidak happy dan kurang bersyukur. Maka kita ada bagian-bagian yang kita tutup. Nah, itu dia. Jadi sekarang harus dibuka lagi dong. Iya. Coba Iya dibuka. dong. Lihat, ingat anak-anak waktu masih kecil, senyum, waktu bayi, atau lihat muka saya. Suhu, Udah kalau happy belum? misalnya orang lagi benar-benar di titik terbawah, untuk Ya. bayangin peristiwa bahagia aja nggak bisa. Untuk senyum aja Bisa. kadang-kadang nggak bisa. Itu Bisa. gimana, Suhu? Gimana dia bisa create happiness, Suhu? Bisa. Orang yang di bawah itu bukan dia nggak bisa, dia nggak mau. Karena perasaannya lebih banyak gelapnya, perasaannya lebih banyak sedihnya, perasaannya Aduh lebih... Suhu, terima kasih Suhu. Omitopo. Iya. Omitopo. Sip, mantap. Sampai mau nangis. Ibu lega. Aduh, Udah lega. Suhu. Jadi sebenarnya bukan dia nggak bahagia, tetapi dia menutup itu semua. Dan ketika dia disuruh bangkit, dia nggak mau. Kenapa? Dia menikmati kejatuhan dia. Karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia menganggap dia sudah gagal. Karena dia menganggap dia jatuh, dia hancur, dan segala macam. Nah jadinya, sering itu Suhu. Begitu. Ya, itu salah siapa? Waduh, Iya. ada panen pusat. Omitopo. Omitopo. Foto lagi. Tadi bilang bohong. Ini lagi Suhu buat ngakak pagi-pagi olahraga. Hari Itu. ini blessing ya. Nah, boleh terangin saya ke Melekatan dong Suhu. bentar, atu-atu, ini belum beres. Silent dulu bentar. Nah, jadi orang itu bukannya dia tidak bisa bahagia, tetapi karena dia merasa dia di bawah. Ingat ya, roda. Namanya roda kan muter ya. Yes. Roda itu muter. Misalnya nih, ini contoh nih. Nah, ini adalah bagian yang hijau. Ini adalah diri kita, posisi diri kita. Ketika dia muter, turun. Kita berasa nih, kita lagi turun. Terus ketika kita ada di bawah, merasa banget kita ada di bawah. Dan kita nggak nerima ini. Kita nggak mau ini terus-terusan di bawah. Dan kita pengen buru-buru dia diginiin. Cut. Nah, bisa nggak? Ya mana bisa. Namanya roda aja jalannya pelan-pelan. Jadi ketika kita di bawah, kita menyalahkan diri kita. Makin ngepres, maka down. Ini akan jadi sangat down. Berasa kita diinjek-injek, berasa kita dipenyek-penyek, berasa kita berada di bawah. Kayaknya kebahagiaan meninggalkanku. Kayaknya kebahagiaan tidak ada pada diriku. Rezeki tidak ada pada diriku. Semuanya hilang dari diriku. Nah, ini adalah mindset. Mindset kita. Padahal, kalau kita move on, maju terus. Ini udah waktunya, dia akan bergerak lagi kan, namanya move on. Kalau move back, dia juga pasti naik. Move on juga dia pasti naik. Tapi kan kita bergerak terus, maju, semangat. Cuma bedanya waktu naik sama waktu turun, ya namanya naik mah berat. Kalau naik enteng namanya bukan naik, itu naik lift. Naik tangga kan berat, naik gunung juga berat. Jadi kayaknya muternya lama banget, tapi pelan-pelan pasti naik. Cuma orang yang kalau merasa dirinya terus di bawah, ini udah naik, tapi dia masih merasa di sini. Tuh, padahal dia udah di atas sini, tapi dia merasa mindset dia masih merasa di bawah. Padahal dia udah naik. Terus dia nggak mau move on, atau dia move on. Apapun yang dirasakan, dia merasa tetap di bawah. Aneh kan? Pikiran kita itu bisa dimanipulasi seperti itu. Padahal ya, ada yang nolongin kamu, ada yang bantu kamu, ada yang kasih semangat kepada kamu. Bahkan ada yang mau kasih peluang hidupmu, peluang untuk kamu maju. Tapi kamu nggak percaya orang itu. Ini orang mau nipu saya, ini orang mau bohongin saya. Ada yang doain kamu budek, nggak mau denger itu semua, karena kamu nggak bisa menerima. Emang ada yang mau doain saya? Siapa saya? Ada grup ini, dibuat grup,
kita udah masuk ke dalamnya, masih ragu-ragu. Ini grup apaan sih? Udah masuk ke dalamnya, masih pikirannya negatif terus. Jadi sebenarnya peluang maju dia udah ada di sini, udah naik. Tapi dia yang menyebabkan dia sendiri berada di bawah. Paham ya? Paham nggak nih? Ya, Paham ini artinya yang bikin masalah itu blocking mindset kita. Yang harus dibenahi adalah pikiran kita. Yang harus dibenahi adalah ini semua yang mengganggu kita. Kenapa sih saya merasa terusan di bawah? Karena saya tidak menghargai diri kita. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai tempat yang teragung. Saya menganggap diri saya yang hina. Saya menganggap diri saya yang jelek. Saya menganggap diri saya yang nggak bisa berubah. Saya menganggap kesalahan di masa lalu itu sebagai momok yang paling besar buat saya. Sehingga kita tidak menempatkan diri kita di tempat yang spesial dan kita tidak memberikan perhatian penuh pada dia. Paham ya? Nah, dengan ini, maka kita harus mengubah mindset kita. Kita harus memberikan kekuatan yang terbaik pada hati kita dan berkata, I'm happy. Maka dikatakan, maafkan dirimu sendiri. Maafkan dirimu sendiri, terima dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri. Maka ketika kita begini, ini kayaknya nyaman banget kan? Ketika kita begini, kalau lagi sendirian, kita berasa di apalagi kita meminta orang lain memeluk kita. Lebih enak kan? Anak kita meluk kita, suami meluk kita, siapapun meluk kita. Kenapa? Ini beban. Beban hidup kayaknya berat banget. Tapi kalau kita disayangin, ada tangan-tangan yang memegang bebannya dan habis itu dibuang. Nah, dibuang. Udah nggak ada beban lagi, saya merasa disayangi, saya merasa nyaman, saya merasa damai. Ketika kita merasa damai, ini kita akan menjadi lebih besar dan kita akan lebih bahagia. Itu kuncinya cuma begitu doang. Diajarin gratis, nggak perlu bayar. Suhu mau bertanya dong. Yes, Suhu. Amitabha. Suhu mau bertanya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Goodbye. Ada pertanyaan lagi? Ada satu mau nanya. Satu dong. Ya, silakan Henry. Henry dulu deh, Henry. Silakan Henry. Kenapa Henry? Suhu mau nanya ini kan sebagian besar orang kan punya permasalahan terhadap dirinya sendiri, sering menyalahkan diri sendiri, kemudian sering yang lainnya itu. Tips dan triknya untuk memaafkan diri sendiri, terus gimana sih? Ya udah tahu deh. Dia suka blocking dengan dirinya sendiri. Tahu dulu itu udah lebih bagus. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang udah tahu dirinya salah tapi dia nggak tahu. Banyak orang mengakui bahwa dia bermasalah tapi dia nggak mau tahu. Nah itu tahu dulu. Tahu itu udah lebih bagus. Terus kemudian katakan pada dirinya sendiri, saya tidak saya memaafkan apa yang telah terjadi pada masa lalu saya. Saya memaafkan pada apa yang terjadi pada diri saya. Saya maafkan diriku sendiri. Ini mindset ini 30 kali diucapkan, maka 30 kali itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan ketika kita sudah masuk ke dalam alam bawah sadar sebanyak 30 kali lebih diucapkan, ini akan menjadi satu kunci bahwa saya sudah menerima diriku sendiri. Tadi kan saya memaafkan diriku sendiri. Katakan 30 kali. Dan ketika Anda merasakan Anda sudah memaafkan dirimu sendiri, katakan, saya menerima diri saya sendiri. Saya menerima diri saya sendiri. Saya menerima diri saya sendiri. Ketika Anda sudah mengalami menerima dirimu sendiri, Anda akan merasakan ada satu yang tenang, bahagia, damai, dan kemudian saya akan pancarkan kekuatan cinta yang ada dalam diri saya. Karena namanya cinta kasih itu harus dikasih. Widih, ada Ibu Lydia. Kekuatan cinta itu harus dikasih, namanya cinta kasih. Maka ketika kita pancarkan ini cinta kasih terus-menerus, maka kita tidak lagi selfish, kita tidak lagi egois, kita tidak lagi mikirin diri sendiri. Karena cinta itu harus dikasih. Kasih kepada membutuhkan, sama kita memberikan energi. Kenapa orang muslim ya, sholatnya kan begini ya. Sebenarnya ketika dia begini, dia menerima dari ilahi dan memancar langsung ke dalam dirinya, akan membuat cahayanya menjadi lebih terang. Kayak cahayanya Ibu Lydia tuh, kan terang ya. Nah, apalagi mukanya putih. Nanti dulu, belum selesai. Nah, orang Kristen juga ada yang sembahyang yang begini, ada juga yang begini, ada yang begini. Nah, ketika kita begini, sebetulnya kita memohon ini kekuatan dari semua jari-jari kita mencengkeram sehingga kita merasakan satu energi yang besar ada di dalam ini. Dan kita merasakan ini, masukkan ke dalam hati. Nah, jadi doa yang benar ini udah masukkan ke hati. Orang Buddhis, Anjali.
Jangan ini semua yang ada di energi kita masuk ke sini dan juga bisa terbuka. Wah, kajen, cibi-cibi, gitu. Bunga mekar akan melihat Buddha. Budanya adalah diri kita sendiri. Pancaran dari kebijaksanaan, pancaran dari pencerahan adanya di dalam hati kita. Wah, Kai, bunga mekar, cienpo, ini. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Lydia mau nanya. Suhu tadi kan bilang soal kalau bahagia ya, jantung rasa jebar-jebar gitu kan. Ini saya lagi rasain sekarang. Saya nggak tahu kenapa Suhu. Dari tadi saya gembira, happy, terus tangan saya rasanya enteng sekali gitu loh Suhu. Apa itu? Ya. Ibu Lydia menemukan sudah kebahagiaan dalam dirinya. Kemarin-kemarin dia kan lagi bermasalah tuh. Kemarin-kemarin kayak bentuk buntu terus. Dia nyalain dirinya sendiri. Terus dia mencari nih, buat teman-teman yang ada di sini, Ibu Lydia dari vibrasi positif ya. Nah, dia mulai mencari meditasi. Dia dengan cara macam-macam lah dia ikutin tuh. Siapa aja pokoknya dia ikutin. Dan dia menemukan meditasi sendiri dan kata saya bukalah pintu ke atas. Asma Allah ada di atas kita, cahaya Allah masuk ke dalam kita dan masukin ke semuanya. Dan kita kalau tahajud, kalau sembahyang, dia kayaknya udah jalanin. Dan sekarang hari ini bersama teman-teman semua yang ada meditasi di sini, dia bisa merasakan yang namanya getaran, vibrasi dari semua pancaran energi positif yang ada dari teman-teman. Beda kalau kita meditasi sendiri. Karena sekarang meditasinya rame-rame, dan tadi hari ini blessing-nya banyak banget, tuh langitnya bagus banget, pancarannya itu langsung. Oh my God. Maka bahagia dong, tepuk tangan. Bahagia banget. Debar-debar tuh kayak gak bisa diem itu semua. Bahagia. Iya, kan kayak orang jatuh cinta. Yes. Nggak tahu kenapa, tapi ini sampai keluar air mata. Tapi bukan sedih, air mata senang gitu. Jadi, menurut Pak Abe dan Ko Indra, harus disebarin lagi kebahagiaanmu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang datang pada hari ini, datang ke tokomu, kasih mereka bahagia, berikan salam, selamat pagi, apa kabar, aku menyayangimu semua, ngomong aja begitu, wah pasti hari ini blessing, rezeki makin banyak lagi. Nah, untuk teman-teman di sini, Ibu Lydia, mamanya ini sudah membiasakan ada yang namanya warung sedekah. Jadi siapapun bisa mendonasi, sebenarnya keluarga mereka sendiri pada awalnya. Siapapun bisa memberikan donasi kepada mereka santri-santri yang sedang belajar, yang uang jajannya pas-pasan, dan kepada siapapun yang tukang ojek atau siapa yang membutuhkan bisa ngambil makan gratis cuma-cuma. Itu di warung sedekah. Nah, program ini juga bagus banget. Jadi kalau ada yang memang berminat atau membantu ya bisa cari Ibu Lydia di IG-nya 101 Food and Drink ya. Ya, karena ini dengan begitu. Iya. 1001 ya, 1001. Dari tadi, ya. Ya. Suhu, terima kasih ya udah diajakin di sini. Nah, tadi ini aku Ibu Guru mau ngetes. Kok ngetes enggak ya? Terima kasih. Tadi aku belajar bahwa bahagia itu adalah selaras. Selaras dulu dari dirinya sendiri, kemudian dengan alam sekitar ya. Tadi meditasinya luar biasa dan saya mendapatkan satu cahaya yang seolah-olah bukan seolah-olah, pasti itu mengelilingi saya. Nah, tetapi ada satu ternyata yang juga menjadi di alam bawah sadar itu bagaimana menyelaraskan antara bahagia dengan kesuksesan. Karena kesuksesan itu masih di dalam ini saya, itu sukses itu harus kerja keras, harus begini begitu yang kayaknya itu keras banget begitu. Gimana Suhu ya. untuk menyelaraskan achievement. itu? Namanya achievement ya, achievement. Nah, susah tuh bahasa Inggrisnya sukses, achievement. Jadi sukses itu jangan dipikirin Anda langsung hebat, langsung kaya, posisi tertinggi. Kalau Anda mikir sukses kayak gitu mah capek, kagak nyampe-nyampe, kita nggak nyampe tujuan. Karena Anda menganggap sukses itu sesuatu yang bulat, sempurna, dan tinggi, harus perlu dicapai, harus perlu dengan semangat. Capek atau pikirnya begitu. Tapi bayangin, sukses itu adalah ketika dirimu berubah, itu udah sukses. Ketika kebijaksanaan kita naik satu level, itu udah sukses.
ketika rezeki kita nambah 1 digit atau dari ratusan jadi jutaan, itu udah sukses. Dari jutaan jadi ratusan juta, udah sukses. Jangan mikirnya 1 M baru sukses, atau capek deh. Sukses itu adalah perubahan yang terjadi dalam diri kita, nambah positif. Akhirnya terus dia naik terus. Apapun itu. Anda tadinya nggak bisa maafin anak-anak Anda yang bandel banget, tiap hari berisik banget. Sekarang Anda bisa melihat mereka suatu hal yang menghibur sekali. Suatu hal yang membahagiakan sekali. Coba bayangin tiba-tiba anak-anak itu hilang semuanya dari dirimu. Udah pada married semua. Udah totok kita udah tua. Apakah itu sukses? Enggak juga. Tapi kita melihat perkembangan anak-anak. Apapun dia, perubahan sedikit pun pada anak kita. Dari nilainya tadinya biasanya 7, sekarang jadi 8. Jangan bilang, kamu ini gimana sih nggak bisa mencapai nilai 9? Waduh, kalau mikirnya begitu mah stres, atau anaknya juga makin panik, makin stres. Tapi bilang, wah kamu udah bagus ya, biasanya kamu 7, sekarang nilainya 8. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti akan lebih bahagia lagi, kamu pasti bisa. Dan jangan kalau misalnya dia anaknya berhasil, kita puji, kalau gagal kita omelin, nggak perlu. Ketika dia jatuh, pasti bilang, kayaknya kamu kurang tidur, atau kamu kebanyakan main, atau kamu kurang fokus. Ayo, kamu besok pasti bisa. Nah, dengan dikasih keyakinan seperti ini, anak itu akan merasa dapat kepercayaan. Dan orang yang dipercayai oleh siapapun, ingat, orang yang dipercayai oleh siapapun, apapun itu akan mendorong dia, booster menjadi lebih naik dan menjadi lebih baik. Tapi orang yang selalu digencet, ditekan, atau dihina, atau diapapun, dia akan jadi turun, dan dia akan naiknya dengan meledak. Dia akan marah, dia akan emosi, dan dia akan berontak. Begitu. Ya, Ibu Meta, terima kasih ya. Jadi kesuksesan parameternya ada achievement. Apapun yang terjadi pada diri kita, sedikit aja. Misalnya saya susah senyum. Senyumnya baru flat. Masih nggak apa-apa, bagus. Naik lagi. Sampai senyum betul-betul, kita bisa merasakan senyum alami. Itu udah kesuksesan. Jangan dianggap sukses itu adalah suatu hal yang susah, suatu hal yang perlu effort, kerja keras. Betul, memang nggak salah. Tapi kerja kerasmu aja itu harus dipahami, itu harus dihargai. Sedikit hari ini, kemajuan sedikit, itu harus dihargai. Itu juga kesuksesan. Sama seperti hal orang nahan napas. Tarik napas. Tahan sebentar, oke. Tahan lebih lama, oke. Kalau tahannya kelamaan, mati kita. Jadi waktunya keluar, biarkan dia keluar. Waktunya alami, biarkan dia alami. Jangan ditahan. Emosi itu tahan. Tahan. Stroke loh. Kalau udah stroke pusing lah. Tukang akupuntur juga, Anda pergi ke tukang akupuntur bilang begini, halo, ilmu akupuntur itu bukan untuk orang stroke. Kalau orang stroke di akupuntur itu udah telat namanya, bukan nggak bisa bantu bisa, tapi udah telat. Ilmu akupuntur itu buat yang masih hidup, yang nyangkut dikit, error dikit, itu cepat. Kalau udah errornya banyak, udah kesumbatnya banyak, kemudian baru ke akupuntur, itu bukan pakai jarum akupuntur lagi, pakai obeng. Iya. Oke. Bagaimana rilis masa lalu? Ada pertanyaan nih di kolom chat. Buset, kolom chat banyak amat. Sosialisasi ini nggak cuma di ibu-ibu, mak-mak gini ya, Suhu. Semoga anak-anak kecil, mulai dari anak kecil sudah diajari untuk seperti ini. Aduh, luar biasa. Semoga banyak orang lebih bahagia seperti kita-kita. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Amin Tofo, amin. Amin sama Amin Tofo sama, cuma beda N. Amin Tofo kan sama ya. Amin Tofo itu Amitabha. Amitabha itu cahaya dan usia tanpa batas gitu. Jadi Buddha yang bercahaya tanpa batas. Bahasa Arabnya Nur Ilahi, sama aja kan? Nah, cahaya tanpa batas, Nur Ilahi. Ya, oke. Tadi ada yang nanya kalau ada yang masih ngeganjel gimana ya? Kalau masih ada yang nyangkut, biarin aja masih nyangkut. Yang penting kan yang sebagian besar udah plong. Nanti yang nyangkut pelan-pelan juga kita minum yang banyak. Ntar dia akan dikit-dikit terurai ya kan. Banyak minum, banyak happy, banyak lompat. Karena kalau yang nyangkut kita lompat, ntar dia nyangkutnya copot tuh. Jadi kalau bebannya masih banyak di hati, skipping aja, pakai skipping, cuing, rontok dia.
Keren. Iya. Ada lagi? Simpel banget ya. Suhu mau nanya. Saha yang nanya? Ya saya. Dari tadi saya ngelihat bahagia terus ya wajah Suhu. Ibu Yeni ya? Iya. Saya mau Ibu Yeninya ini. Mana Ibu Yeninya muncul loh? Kalau nggak muncul gimana bisa tahu Ibu bahagia? Ini HP-nya lagi error. Oh iya, untung ya. orangnya nggak error ya. Masih bisa bahagia. Ya, kenapa Bu? Ya, tadi itu kan Suhu cerita yang roda itu ya. Ya. Nah, saya itu merasa yang di bawah itu jadi peluang banyak, tapi saya mengabaikannya gitu, Suhu. Oh, bagus. Bagus, keren. Berani mengabaikan peluang yang baik. Keren. Nggak, Hanya orang berani yang bisa begitu. Tapi udah hanya kan nyesel ya? Ya, nggak, maksudnya saya ada gimana tuh, Suhu? Ya itu, orang yang berani adalah orang yang bisa mengabaikan peluang yang ada. Ujung-ujungnya dia nyesel dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia akan menertawakan diri sendiri. Bego banget gua. Nah, kalau udah ada kata bego banget gua, buru-buru sadar tepuk tangan. Gua nggak bakal bego lagi. Saya harus pintar, saya harus smart, saya harus bangkit, dan saya tidak akan menyalahkan diri saya lagi. Sekian, terima kasih. Suhu, saya mohon pencerahannya dong, Suhu. Di blessing itu udah dikasih tahu. Sampai nanti kita merasa diri kita bego banget. Udah melewati kesempatan yang berharga dalam hidup. Udah ada orang yang menjamahmu, ada cahaya yang merangkulmu, ada Tuhan yang muncul di hadapanmu, tapi kamu matanya buta, telinganya buta, hatinya buta, tidak melihat, dan kamu mengabaikan itu semua. Dan kemudian kamu merasa, aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Nah, sekarang ini harus diganti mindsetnya. Bahwa sekarang saya bukan orang yang bodoh, saya adalah orang yang pintar, saya membuka diri, membuka semuanya. Di sini kan kita lagi membuka cakra, kita lagi membuka diri, kita lagi menyerahkan diri, kita lagi berpasrah, kita lagi gratitude. Apapun itu semuanya adalah yang ada di sini adalah positif. Tapi kenapa Ibu ada di dalam sini, Ibu malah negatif? Nah, ini yang harus diganti mindsetnya. Bahwa saya adalah orang yang positif. Saya akan berjuang untuk diriku sendiri. Saya harus maju. Saya harus bisa. Itu yang harus tanamkan. Jangan saya mau, aduh, udah begini susah lah. Udah begini mau diapain lah, terserah lah. Saya pasrah, ada peluang yang datang pada dirimu. Ada orang yang mau merangkulmu. Kamu bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Bahkan Tuhan datang di depanmu dikatain, kamu siapa? Iblis ya. Ini dia yang paling bahaya nih, pikiran kita. Maka amit-amit jauhin pikiran-pikiran yang buruk, apapun itu bentuknya, pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau apapun itu sampah. Buang dulu semua sampahnya udah dibuang, kumpulin permatanya. Nah, itu yang suka saya katakan pada orang-orang yang gampang stresan. Permata dibuang-buang, sampah dia kumpulin. Nah, lucu kan? Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang positif, semua diabaikan, yang jelek diambil sama dia, dikumpulin, dikoleksi. Dikasih gantungan lagi, dimasukin ke dalam box, boxnya ukir-ukiran digembok, dan ada passwordnya. Itu buat sampah dikumpulin kayak gitu. Jadi suatu saat begitu kita mau mati, dibuka harta karunnya. Begitu terbuka, lah kok ngapain lu ngumpulin sampah tahunan? Ngapain sampah itu dikoleksi? Bukannya permata keindahan hidup, bukannya hal-hal yang positif yang kita kumpulin, tapi malah sampah. Nyeselnya kan belakangan, kata Pak Indra. Kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di tengah namanya antrian. Udah, sekarang saatnya buang itu semua sampah. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Nggak usah pakai password, nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Semuanya kita pasrahin, koleksilah semua permata-permata dalam hatiku. Ya. Terima kasih, bagaimana? Suhu nanya. Ya. Terima kasih, Suhu. Ya, Suhu hilang. Gimana mempertahankan rasa bahagia positif di saat tertimpa masalah dan saat posisi terendah? Tadi udah dijawab sih sebenarnya, ya. Ya. Jadi kamu merasakan, lepasin aja semua dan jangan menganggap posisi terendah adalah nista, posisi terendah adalah hal yang buruk. Bukan. Ada saatnya kita kalau udah di atas lantai 3 juga harus turun ke lantai 1, hal yang wajar. Dan suatu saat kita udah selesai di lantai 1, kita harus naik lagi ke lantai 3 atau lantai 4, betul kan? Hidup itu like roller coaster, naik turun aja. Tapi di saat turun jangan terpuruk, di saat atas jangan sombong, karena tetap harus turun. Apalagi kalau WC di lantai 1.
Ngompol. Iya, WC itu kan water closet, pembuangan terakhir. Dan kalau di Taiwan kita bilang WC itu adalah Qingfang. WC itu tempat yang bersih, tempat yang suci. Loh, kok WC toilet tempat yang suci atau tempat yang bersih? Karena WC itu adalah tempat pembuangan, di mana WC itu adalah kamar bahagia. Karena kalau Anda tahan semua kotoran di dalam diri kita, misalnya nahan kencing atau nahan BAB, itu kan menderita banget. Coba bayangin, pernah nggak sih kita udah kebelet banget, terus nggak ketemu WC? Pernah nggak? Menderita kan, sakit kan, beban banget, berat banget kan. Aduh, udah buru-buru. Kalau nggak ini bisa ngompol nih. Nah, tapi ketika Anda ketemu sama toilet, ketemu sama WC, dan di situ pelepas, enak banget, ya kan? Tapi kalau Anda masuk WC, WC-nya kotor, WC-nya bau, WC-nya ajubile, kayak dulu di Beijing, saya gitu masuk WC umum. Udah masuk juga langsung keluar lagi kali, ya kan? Nggak tahan. Jadi WC itu adalah tempat yang bersih. Bersihkanlah toilet supaya orang yang masuk ke WC itu juga bahagia. Maka kita kalau bersihin WC, harapannya semoga yang masuk sini bahagia. Karena di WC itulah tempat pelepasan kebahagiaan penderitaan seseorang. Ini mindset, ubah mindset. Nah, itu ya. Tuh, lanjut dong. Ya, Liping. Ya, Liping. Barusan dengar pencerahan dari Suhu, dadanya saya nyesek. Saya kayak merasa jadi menangis. Nangis aja, nggak yang larang nangis. Nangislah sebelum nangis itu dilarang. Jadi orang tua kurang berhasil yang didik anak. Nah itu. Lalu jadi orang tua kurang berhasil. Kayaknya apa ya? Jadi orang, Lalu jadi orang tua rasanya kurang berhasil. Berarti tanya anaknya. Itu anaknya di belakangnya, apa suaminya? Iya, ya anak. Anaknya? Anak saya, ya. Tanya sama anaknya. Saya tanya sama anaknya sekarang. Apakah mamamu adalah mama yang gagal? Ngomong dengan jujur. Enggak sih. Apakah mamamu adalah mama yang gagal? Enggak sih. Enggak. Jawabnya mantep dong. Apa? Enggak itu gimana? Bagaimana? Mama bagaimana? Coba kasih tahu kepada kita. Biar mama dengar dari telinganya sendiri. Gimana ya? Saya nah, gini. Kalau nanya gimana berarti benar loh. Mamanya gagal. Enggak, maksudnya saya bingung kalau ngomong sih kayak gini. Ya harus di ngomongin. Karena kalau di dalam hati Suhu aja pribadi. Mamamu selamanya akan menganggap mamanya gagal, mamanya tidak berhasil, mamanya kurang bahagia menjadi ibu. Nah itu. Kamu harus ngomong sampai mama itu dengar dari telinganya sendiri, ternyata dia berharga dan ternyata dia berarti. Dan kamu ngomong terima kasih saat sekarang, katakan, daripada nanti sampai nanti terjadi perpisahan dan kamu terlambat mengatakannya dan mamamu di dalam perpisahan itu juga menyesal karena menjadi orang tua yang gagal. Ini berbahaya banget. Berbahaya banget. Ya. Saya nggak tahu sih, cuma kan saya sendiri juga merasa gagal jadi anak. Maksudnya pohon buah tidak jatuh dari jauh dari pohonnya. Emaknya merasa begitu, anaknya juga merasa begitu. Nah sekarang berpelukanlah kalian, Teletubbies. Coba pelukan dulu sama orang gagal. Ayo peluk. Ternyata tidak ada yang gagal di dunia ini ya. Mulai sekarang kamu bukan anak yang gagal, mama juga bukan mama yang gagal. Oke, katakan pada mamamu apa yang ingin kamu katakan. Waktu kita terbatas. I love you, Mom. Ya, kalau saya sih ya. I love you. Ya lah, itu aja paling. Kalau ya, misalnya. Mamamu adalah spesial. Ya. Mama tidak pernah gagal. Dulu pernah ngomongin gini juga sih. Mahal. Empat mata sih gitu Suhu. Kalau saya kan berkacanya jadi kayak anak muda. Mungkin ya gagalnya ya menurut orang tua, idealnya anak kayak gimana gitu. Mungkin saya pikir sih gitu. Kalau saya gagal sebagai anak ya saya pikir kayak kok saya bisa kok
orang lain kayak gini, saya kayak gitu gitu loh. Mungkin lebih kayak gitu sih Suhu. Oke, mulai sekarang kamu adalah seorang yang berarti. Mulai sekarang kamu tanamin dalam mindset, kamu adalah orang yang berhasil. Kamu adalah orang yang berbeda dari orang lain. Orang lain bisa berbuat kejahatan, kamu tidak. Orang lain bisa berbuat hal negatif, kamu tidak. Orang lain bisa suksesnya segitu, kamu minimal di bawah mereka, tapi bisa ngikutin nanjak terus. Dan demikian juga dengan mamanya. Mamanya juga ini merasa bukan mama yang gagal, bukan mama yang bagaimana-bagaimana, tetapi yang kurang mendengar isi hati dua-duanya. Antara anak dengan orang tua, kacamatanya beda. Ya gimana beda lah, akhirnya tahunnya aja beda. Dulu kagak ada gadget, sekarang ada gadget. Dulu nggak ada game yang macam-macam. Dulu kita main dingdong aja diomelin. Dulu main gamebot, sekarang mah udah mainnya yang aneh-aneh semuanya. Semua ada. Jadi alamnya memang udah nggak sama. Tetapi hatimu tetap sama, hati seorang ibu, hati seorang anak, ini adalah yang merangkul dan bisa mendamaikan dunia. Ketika kalian berpelukan, rontok itu semua kegagalan itu nggak ada. Yang ada adalah kebahagiaan karena sudah melahirkan anak yang hebat, dan anak juga memperoleh ibu yang hebat. Karena kalau kamu merasa kamu gagal, berarti ibumu gagal. Kalau ibunya merasa gagal, anaknya gagal. Ya keluarga gagal lah, selamat kepada keluarga gagal. Dan nggak ada yang mau dibilang keluarga gagal. Semuanya pengen berasa keluarga yang sukses dan keluarga yang bahagia. Maka konsep kalian sekarang ganti dari keluarga gagal menjadi keluarga bahagia. Orang lain menganggap apa, itu urusan orang. Yang penting kalian sendiri sudah nyambung nih, sudah link antara ibu dan peluk lagi dong. Iya, cium dong keningnya biar lancar. Nah, ini adalah healing yang sesungguhnya dari keluarga. Yang menyebabkan kita jauh karena kita tidak pernah mau memeluk, nggak pernah mau mencium. Tangan kita digunakan untuk memegang orang lain, mencari pacar, mencari kekasih orang lain. Tapi kita jarang memegang dan memeluk orang tua kita sendiri. Jadi ini adalah penyembuh bagi siapapun. Tangan-tangan ini akan mengobati, tangan-tangan ini akan memaafkan, dan tangan-tangan ini akan memberikan kekuatan. Ya kepada Ibu Iren yang jauh anaknya dan segala macam yang sedang sakit, dan doa daripada Ibu Iren setiap hari, dan kita juga doain kok Bu dari sini kepada anaknya. Tetapi sakit kan adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Kita hanya bisa memberikan kondisi, kita hanya bisa memberikan pancaran, kita memberikan cinta kasih, dan semoga ada kekuatan yang menjamah kepada anak ibu dan cucunya. Semoga cucunya cepat sembuh, ya. Itu aja yang bisa dilakukan. Jadi kalau bisa pancaran cinta kasih pada anaknya Ibu Iren bisa dikasih fotonya di sini, atau cucunya bisa dikasih fotonya di sini, kita doain pas lagi gratitude pagi dan malam. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih, Suhu. Keluarga bahagia. Terima kasih, Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Kobe. Terima kasih, Kobe. Arigato gozaimasu, Kobe. Oh iya, Suhu, ya, oke. tanya dong Suhu satu. Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Kobe. Suhu boleh tanya Suhu. Udah tutup warungnya. Belum dong, buka lagi dikit. Belum jam 10. Silakan pada Kobe, kembalikan ke Kobe. Kobe, tolongin. Buka dong Kobe, gemboknya tuh tolong. Suhu aja, aku belajar kok. Pagi ini gitu. fokusnya kan beda. Fokusnya kan ke Suhu. Yang jawab. Aku belajar. Ayo silakan. Sebetulnya kalau dari tadi nyimak apa yang saya katakan, hari ini tidak akan ada pertanyaan lagi sebetulnya. Kenapa kita masih mau bertanya? Karena kita nggak pede dan nggak yakin apa yang saya katakan. Iya kan? Ngaku. Enggak, semua terjawab. Gini loh, justru saya berasa, buset Suhu, ini luar biasa. Tentang kagum banget, betul-betul kagum. Wah, dokter yang ngomong ini mah, malu saya dok. Enggak, di usia saya yang jauh lebih tua dari Suhu, pemahaman tentang WC luar biasa, betul. Hebat. Itu gara-gara dulu di Taiwan dok. Jadi waktu di Taiwan, saya disuruh cuci WC kan. Udah bersih, udah disikatin, semua udah rapi, tiba-tiba lausenya periksa. Mana dokternya? Dokter mana dokter? Ini ada. Oh iya, baru ketemu nih. Nah, jadi ini jari nih. Lausenya tiba-tiba urinoir laki-laki tahu kan? Itu kan ada sela-selanya. Lause saya, guru saya, masukin tangannya begini ke dalam urinoir. Tuh, kamu belum sikat. Ya ampun. Saya bilang, masa sela-selanya harus disikat juga? Saya bilang, udah pakai sikat. Tapi kan itu kan nggak terjangkau ya.
Terus lalu saya bilang begini, guru saya, kalau kamu hanya memperhatikan yang terlihat doang yang kamu bersihin, dan yang tidak terlihat itu tidak mau kamu raih, kamu capai untuk dibersihkan, gimana kamu mau membersihkan hatimu? Hatimu itu banyak banget pojok-pojok, sela-sela yang tidak pernah tersentuh. Buset, saya nangis waktu itu. Terus saya bilang, pakai ini, jari. Kayak jari. Geli banget. Geli. Terus dia bilang, kotoran ini, kotoran fisik, kamu masih bisa cuci tangan dan membersihkan, tapi kotoran hatimu itu lebih jijik, tahu? Ya. Kotoran hati kita tuh lebih bau, lebih jijik, dan lebih kotor katanya. Kalau kotoran fisik bisa pakai sabun, cuci tangan, sabun, wangi lagi. Begitu, Dok. Keren, hebat. Kok Abe, rekamannya lengkap, disiarkan lengkap ya. Iya. Saya mau tanya tentang kemelekatan. Nah, silakan. Dokter mau apa ngetes itu kemelekatan, ya, bagaimana? Bukan, justru karena saya nggak tahu. Tahu lem nggak, Dok? Lem tahu kan ya, Dok? Tahu. Fungsinya apa? Nempel. Fungsinya merekatkan sesuatu. Iya, atau perangkok. Kalau udah nempel kan nggak bisa lepas ya. Bisa ah. Bisa. Kalau udah nempel nggak bisa lepas. Tapi kalau dikasih air lama-lama dia juga lepas, rontok. Lem yang bagus pun lama-lama. Jadi kemelekatan itu nempel dan ada bekasnya. Kalau bekas lakban udah kita cabut, lemnya masih ada tuh. Tapi pakai kayu putih, minyak kayu putih langsung rontok. Pakai minyak tanah langsung rontok. Nah, jadi artinya semua itu ada triknya supaya kita jangan melekat. Cuma kitanya terlalu mencintai kemelekatan. Dan segala sesuatu yang terlalu itu yang menyebabkan sangat sulit sekali dilepaskan. Bukannya nggak, tapi kita terlalu sayang. Aku terlalu cinta sama kamu. Apapun itu ya kamu. Kaulah segalanya. Kalau udah ngomong segalanya, udah dah. Uangku, hartaku, milikku, punyaku, anakku, semuanya yang berhubungan dengan aku. Itu dia. Oke, terima kasih dokter. Selamat bertugas. Saya yang terima kasih. Ya, ada lagi. Udah ya, cukup. Terima kasih. Goodbye. Ya, mungkin ya Suhu ada acara, mungkin kita tutup aja. Thank you sekali. Udah di Jakarta ya? Atas... Terima kasih.